Kalau yang Moodle gimana tuh? Kalau yang Moodle mungkin bisa menggunakan localhost. Jadi kita, tidak bisa tidak bisa dibukanya secara online, dan itu menggunakan aplikasi lain seperti SMPP atau mungkin MEM, dan lain sebagainya. Jadi untuk penggunaan hosting atau melakukan login dari Moodle langsung, kita memerlukan hosting agar bisa dibuka oleh para siswa lainnya. Ya, saya tambahkan dikit ya. Jadi apa-apa yang dikatakan Mas Bahi itu benar. Jadi beda yang paling utama antara Genomio dengan modul adalah Genomio itu menginstal modul ya Pak ya. Genomio itu adalah sebuah domain, sebuah situs yang sudah siap untuk bermain-main dengan Moodle. Jadi Moodle-nya udah diinstal gitu Pak. Nah sementara Moodle itu kalau kita mau install sendiri juga bisa. Apa bedanya kita install sendiri dengan yang di Genomio? Kalau Genomio itu Moodle Bapak itu atas nama si Genomio Pak, karena Bapak installnya di sana. Sementara kalau kita install di kita sendiri, namanya bukan Genomio lagi Pak, tapi nama sesuai dengan domain kita. Misalkan seperti yang tadi disebut Mas Bahit, SMA 30.jakarta.school.id. Tapi isinya sama-sama seperti Genomio, yaitu apa? Sama-sama Moodle, cuma nama domainnya aja gitu Pak. Sama seperti kalau misalkan kita pakai Gmail gitu Pak, itu kan email tuh, bisa nama kita, misalkan saya gatot@gmail.com. Tapi kan kalau kita institusi, kalau kita yang bersurat kemana-mana ke institusi yang lain, kelihatannya nggak bagus gitu Pak, kalau nama pribadi. Kita harus menggunakan nama institusi kita. Saya kira itu Pak. Kemudian maksimum user udah tadi ya. Nah, kemudian dari Pak Arif nih, apakah ada pembatasan jumlah user dengan besar data yang bisa diupload di Genomio, Mas Bakit? Ya, kalau tadi kan kita seperti bisa kita lihat, untuk user, batasan upload-nya kita men-setting-nya menjadi 100 MB saja, tapi kita bisa men-setting-nya mungkin lebih kecil, hanya seperti 2 MB, 5 MB, 10 MB, itu semua sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Ya, saya rasa seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sebentar, nih penuh nih layarnya. Dari Pak Daniel, Mas Bahit. Tadi Mas Bahit menyampaikan bahwa jika localhost offline harus diinstal Moodle dengan tambahan XAMPP atau Nmap. Pertanyaannya lebih baik XAMPP atau Nmap? Kalau saya Apa sih, rekomendasi Mas Bahit? Buat kami sebagai user pendidik. Silakan Mas Bahit. ya, kalau menurut saya sih lebih baik menggunakan aplikasinya, aplikasi bantuannya itu XMPP oleh orang, biasa juga bisa kita akui, Moodle, penginstal SMPP juga akan lebih mudah. Saya rasa sih, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi SMPP dibandingkan aplikasi bantuan lainnya. Oke, berikutnya dari Pak Panca, Mas Bahit. Apakah bisa web dengan domain xxxx.genmo.com diubah menjadi xxxx.sch.id tanpa merubah data di dalam karena sudah ada datanya? Silakan. Oh, untuk penggantian domain kita bisa menggantinya selama kita mempunyai domain tersebut ya. Jadi tidak masalah apakah misalkan Bapak Ibu mempunyai domain atau hosting sekolah, misalkan 48schh.sch, kita bisa tambahkan di dalam website yang kita buat di Moodle ini. Nanti bisa kita ganti juga sesuai dengan domain atau hosting yang dipunyai oleh sekolah.
Kemudian dari pertanyaan berikutnya, kalau mau lokal, rekomendasinya pakai Bitnami gimana? PM. Kalau lokal kenapa? Rekomendasinya pakai Bitnami PM gimana? Oh, kalau Bitnami VPN saya belum pernah mencobanya, jadi saya rasa saya kurang paham ya untuk hal seperti itu. Kalau saya lihat, saya tambahkan Bitnami itu adalah apa namanya itu nama merek dari XM itu. Jadi sebenarnya Bitnami ya XM itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Mas Bahit dari Pak Daniel Alamsah, Daniel Alamsah nih. Mungkin jika kondisi COVID-19 dan diperpanjang PJJ pasti akan tersentuh tiap hari konjemnyo sehingga akhir Desember mungkin akan ada. Apakah mungkin Pak Agung atau Mas Bahit? Gimana? Saya bacakan aja pertanyaannya nih. Kurang jelas nih dari Pak Daniel pertanyaan. Mungkin jika kondisi COVID-19 dan diperpanjang PJJ, pasti akan tersentuh setiap hari akun Genimyo, sehingga Desember mungkin akan ada. Apakah iya, Mas Bahit atau Pak Agung? Apakah iya apanya? Apakah iya mungkin website-nya masih tersedia, mungkin gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, kalau itu ya mungkin akan selalu tersedia website-nya selama kita aktifkan selalu mungkin ya setiap minggu untuk memastikan kalau website Ginomio kita supaya tidak hilang, kita pastikan kita melakukan login di website ginomio.com-nya. Jangan ditinggalkan hingga lebih dari 1 bulan, maka akan terotomatis akun atau website yang telah kita buat oleh ginomio.com-nya sendiri. Nah, jelas Pak Daniel ya pertanyaannya. Pak Daniel udah bikin Genomio, nggak disentuh 1 bulan, dihapus sama Genomio. Makanya kita harus sering-sering sentuh Genomio-nya. Silahkan Bapak Ibu lanjut. Masih ada 5 menit lagi pertanyaan buat Mas Bakit. Kita tunggu ya 2 menit lagi ya. Baik, Pak. Sekarang udah 10.57, jatahnya sampai jam 11 ini memang. Berikutnya Mas Bahit dari Bu Hermin nih. Izin tanya Mas Bahit. Tadi ada course format ya. Maksudnya sosial format itu apa ya? Terima kasih Bu Hermin. Untuk sosial format itu kita mengupload mata pelajarannya itu hanya untuk sosial tertentu saja. Jadi misalkan di kalangan para siswa atau kalangan guru atau siapa itu adalah opsi sosial format. Untuk yang satu lagi yaitu single activity, itu kita hanya mengupload topiknya atau mata pelajaran yang kita upload hanya 1 kali dalam 1 pembuatan course yang kita buat tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bahit. Kita masih tunggu, ada 2 menit lagi waktu. Kepada para teman-teman guru, rekan-rekan guru, silahkan kalau masih ada pertanyaan buat Mas Bahit. Kami masih menunggu, karena memang ada waktu, 2 menit lagi. Terima kasih Mas Bahit dari Bu Hermin tuh. Oh iya, sama-sama Bu. Channel YouTube-nya enggak nanti insya Allah Pak Daniel kita akan kita buat create dan create-nya itu yang buat nanti jurusan kita akan upload materi video ini di sana. Terima kasih Pak Daniel.